Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang perempuan Arab dan perkembangan politik. Jadi di sini ada setting the scan di tingkat global. Selama dekade terakhir, dunia telah menyaksikan perhatian internasional khusus terbang terhadap isu-isu perempuan, dan tahun 1975 ditetapkan sebagai Tahun Internasional untuk Perempuan. Tahun 1975 meletakkan dasar bagi konferensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Selama konferensi internasional pertama tentang wanita yang diadakan di Meksiko pada tahun 1979, wilayah Arab terdiri dari 22 negara yang menjadi anggota Liga Arab, ditentukan oleh serangkaian masalah yang kompleks, termasuk konflik Arab Israel dan akibatnya, kondisi dan tren ekonomi yang tidak stabil, ketidakseimbangan sumber daya penduduk, dan tekanan lingkungan. Warisan budaya Islam, Arab dan bahasa Arab umum telah melestarikan karakter unik untuk wilayah dan masyarakatnya. Pemberdayaan dan pembangunan perempuan di dunia Arab. Jadi pembangunan manusia, pembedaan perempuan, gender, dan pembangunan adalah konsep yang baru-baru ini muncul dan mengarah pada meningkatkan kesadaran akan perlunya integrasi gender dalam pembangunan berkelanjutan. Di tingkat internasional, konsep pemberdayaan perempuan tertanam dalam Perjanjian Hak Asasi Manusia. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memperkuat hubungan dan mengembangkan dialog dengan anggota parlemen mengenai masalah pemberdayaan, mengenai kebijakan dan perundang-undangan. Akibat peniruan ini, parlemen menyetujui masalah-masalah pokok perundang-undangan antara tahun 2004 sampai 2009, seperti Undang-Undang tentang Tarif Pensiun, Undang-Undang Kota, Sistem Kepegawaian, Undang-Undang Perlindungan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pembentukan Organisasi Wanita Arab (AWO). Organisasi Wanita Arab (AWO) didirikan pada tahun 2003. Ini adalah organisasi atau pemerintahan yang didirikan di bawahnya payung Liga Negara-Negara Arab di Mesir. Hal tersebut muncul dari Deklarasi Kairo yang dikeluarkan oleh First Arab Women Summit di Kairo pada tahun 2000. Menjadi kenyataan dengan mengumumkan berdirinya Organisasi Wanita Arab (AWO) pada KTT Perempuan Arab kedua di Yordania pada tahun 2002 di Yordania. Strategi regional untuk kemajuan wanita Arab juga diluncurkan oleh Yang Mulia Ratu Rania Al-Abdallah. Dalam pertemuan tersebut, Dewan Tinggi AWO termasuk wanita pertama Arab atau perwakilan mereka kepresidenannya bergilir 2 tahun sekali, sesuai dengan urutan abjad yang berlaku di Liga Negara-Negara Arab. AWO berupaya untuk mencapai pemberdayaan perempuan melalui kebijakan yang memajukan undang-undang berdasarkan kesetaraan dan kompetensi, mengintegrasikan masalah perempuan dalam prioritas skema pembangunan yang komprehensif, meningkatkan kesadaran akar rumput tentang masalah yang berkaitan dengan perempuan dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di semua tingkat, untuk meningkatkan peran dalam keluarga dan masyarakat. Bidang prioritas untuk meningkatkan perkembangan perempuan diidentifikasi dalam kaitannya dengan pemberantasan buta huruf, promosi kesehatan, dan peningkatan kesadaran tentang lingkungan dan melawan stereotip negatif orang Arab. Gambaran umum gerakan kesetaraan gender di dunia Arab. Gerakan kesetaraan gender di dunia Arab tidak terdokumentasi dengan baik. Namun, tanda-tanda awal terlihat jelas dalam pergerakan pendidikan anak perempuan di abad ke-19 yang telah dimulai pada awal abad ke-20 hingga melibatkan partisipasi aktif perempuan dalam upaya dan gerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan nasional. Dampak positif lain dari konferensi Beijing adalah meningkatnya jumlah dan peran lembaga Swedia masyarakat LSM ketika mereka memulai dunia Arab untuk mengambil tindakan dan membawa perubahan dalam banyak masalah yang relevan dengan pemberdayaan perempuan dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, mereka menjadi mitra aktif dalam mempromosikan kesetaraan gender.
Perempuan Arab dan partisipasi politik. Sebuah ukuran penting dari perkembangan perempuan adalah akses mereka untuk bersuara dalam bidang pengambilan keputusan yang diukur dengan partisipasi mereka dalam kehidupan publik dan dalam asosia personal. Definisi umum dari partisipasi politik adalah sebagai aktivitas yang dimasukkan untuk atau hasil untuk mempengaruhi pekerjaan pemerintah, baik secara langsung dengan mempengaruhi pembuatan kebijakan atau implementasi kebijakan, atau secara tidak langsung dengan mempengaruhi pemilihan orang yang membuat kebijakan ini. Tantangan yang menghambat partisipasi perempuan Arab dalam politik dan pengambilan keputusan. Meskipun banyak langkah telah diambil oleh mayoritas negara Arab untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan, partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan posisi pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta, bahkan dengan adanya kemauan politik yang kuat di banyak negara Arab, kendala budaya dapat mendominasi dan perempuan masih mewakili sebagai kecil dari total legislator dan pejabat terpilih yang ditugaskan di berbagai badan dan lembaga masyarakat. Politik dan budaya dunia Arab. Sikap yang berlaku dan budaya diskriminasi terhadap perempuan masih ada di wilayah Arab, terlepas dari program pemberdayaan dan upaya nasional untuk meningkatkan status perempuan dan mengakhiri diskriminasi ini. Budaya Arab masih ditandai oleh budaya didominasi laki-laki dan patriarki di alam dan didorong oleh kebiasaan suku dan tradisi yang sebagian besar tidak ramah dan enggan untuk keterlibatan perempuan dalam politik. Oleh karena itu, kekuasaan dan kewenangan berada di tangan laki-laki sebagaimana seharusnya mengontrol posisi pengambilan keputusan di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Organisasi perempuan dan LSM. Meskipun advokasi organisasi perempuan dan LSM telah berhasil melakukan modifikasi positif pada beberapa undang-undang, namun masih terdapat kejenjangan wanita. Organisasi dan LSM mendukung perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dengan menyediakan program peningkatan kesadaran, membantu perempuan dengan dana dan memperkuat keterampilan mereka, dan mengelola kampanye pemilihan mereka sebagai pemilihan mereka sebagai Yordania, Mesir, Bahrain, dan negara lain. Di sisi lain, meningkatnya jumlah organisasi perempuan dan LSM menciptakan persaingan yang serius untuk mendapatkan sumber daya dan lemahnya koordinasi antar lembaga karena sangat tergantung pada dukungan pemerintah dan donor internasional. Seterusnya, selain itu, laporan AWO tahun 2006 melaporkan bahwa semua proyek perempuan dan program-program di kawasan Arab menderita karena ketiadaan visi strategi yang buruk, perencanaan tindak lanjut yang buruk, pemantauan dan evaluasi, koordinasi yang buruk antar pemangku kepentingan, ketidakcukupan dan ketidakseimbangan dalam implementasi dan pendanaan di tingkat pemerintah dan lembaga masyarakat sipil dan sektor swasta. Strategi pemberdayaan perempuan antara elit dan grassroots. Diketahui bahwa strategi nasional untuk meningkatkan pembangunan perempuan di Indonesia, negara-negara Arab, dirancang oleh sebagai besar kelompok elit perempuan dan seringkali dukungan oleh kemauan politik lebih tinggi. Sampai batas tertentu, perempuan di akar rumput tetap ada dalam isolasi dalam hal perencanaan, pengembangan, dan evaluasi proyek dan program berfokus pada masalah wanita. Skeptisme agenda pengembangan dan pembangunan perempuan. Sayangnya, kebijakan dan aksi yang menyasar kemajuan perempuan Arab tidak hanya dihadapkan pada berbagai kesulitan dan tantangan terkait isu budaya dan lainnya, tetapi juga terdapat kecurigaan pada agenda pembangunan perempuan, di mana beberapa orang memandang kesetaraan gender sebagai pemaksaan Barat yang tidak sesuai dengan konteks agama dan budaya negara-negara Arab. Kekurangan dalam kerangka hukum dan kelembagaan untuk menerapkan kebijakan. Meskipun ada amandemen positif terhadap undang-undang di berbagai negara Arab,
diskriminasi hukum masih tetap menjadi hambatan yang signifikan bagi kemajuan perempuan. Ada kesenjangan dan ketidaksesuaian antara undang-undang implementasi dan praktik sosial. Misalnya di berbagai negara masih ada masalah terkait dengan usia, hukum perkawinan, perceraian, tunjangan, hak asuh, prosedur kunjungan hak waris perempuan, mutilasi genital, dan kekerasan terhadap perempuan. Partai politik, pemilu, dan suku primer. Perempuan biasanya termarginalkan dalam kehidupan partai politik yang terlihat dan minimnya dukungan partai dari perempuan yang sebagai besar mungkin dari kepemimpinan partai di sana. Dengan demikian, keterwakilan perempuan dalam politik di kawasan Arab masih rendah. Jalan ke depan, meskipun pencapaian positif tertentu dari perempuan Arab di bidang pendidikan dan kesehatan di banyak negara Arab, partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik masih rendah, yang dianggap sebagai hambatan untuk maju menuju partisipasi sejati perempuan Arab dalam pembangunan berkelanjutan. Integrasi perempuan dalam kehidupan publik dan politik membutuhkan intervensi politik yang solid yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesadaran laki-laki dan perempuan di dunia Arab tentang nilai peran perempuan tidak hanya di ruang privat tetapi juga di ranah publik. Pendidikan mendorong memberdayakan ekonomi, sosial, dan politik perempuan. Sistem pendidikan di dunia Arab harus menjadi alat mengubah budaya kita. Misalnya perlu mempromosikan dan mempengaruhi budaya dan sikap masyarakat dalam memilih perwakilan mereka berdasarkan prestasi daripada pertimbangan lain, dan mempromosikan pandangan bahwa perwakilan yang tepat dalam proses demokrasi bisa jadi perempuan. Jadi kesimpulannya yang saya dapatkan yaitu bagi perempuan Arab menduduki jabatan publik dan politik adalah pencapaian besar yang harus dijaga dan diakui. 15 tahun setelah konferensi Beijing, kami masih merevisi dan mengartikulasikan strategi dan rencana aksi kami untuk mengembangkan dan pemberdayaan perempuan di negara-negara Arab. Mungkin presentasi dari saya sampai sini saja saya ucapkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.